ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Ungkapan ini sepertinya cocok untuk menggambarkan kondisi terkini antara Pratiwi Novianti dengan Gary Julian. Bagaimana tidak, selama ini keduanya selalu seia sekata, tapi kini keduanya pun justru tengah terlibat perseteruan panas, buntut dari keputusan Gary selaku Ketua baru Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bersama Denny Sumargo menyalurkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Tidak hanya sekedar perang kata-kata lewat media sosial, Novi bahkan mengancam akan mempolisikan mantan sejawatnya itu terkait pemalsuan surat-surat dan juga dugaan penggelapan uang milik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sebesar 100 juta rupiah yang dilakukan Gary usai kembali dari NTT. Benarkah hubungan Novi dan Gary pun memburuk dan akan berujung pada laporan polisi? Benarkah Sunan Kalijaga siap membela warga NTT dari ancaman laporan polisi kubu Agus Salim? Dan seperti apa tanggapan dari LQ Law Firm terkait kabar pecah kongsi dengan Farah Tabas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Banyak faktor. Yang pertama mulai dari ini kan melanggar ya, dia melanggar bukan masalah ketidaksukaan secara personal ya, tapi lebih ke SOP dan itu jelas ada pidananya ya. Contoh, saya nggak mau ngomong deh, tapi yang jelas nanti PH saya akan menjelaskan seperti apa detailnya. Yang jelas ini melanggar pidana. Kan masalah kayak saya nggak suka sama dia karena dia jadi gini-gini, nggak, sama sekali nggak ada urusannya ya. Saya nggak ada urusan personal sama siapapun, sekali lagi. Tapi kalau emang ada yang merasa masalah sama saya pribadi sih minta maaf Kak, nggak pernah nyangka. Makanya aku tuh setiap sholat kayak kaget kok orang yang kita percaya berkali-kali itu bisa menunjukkan sifat aslinya. Tapi aku percaya dengan berjalannya waktu Allah itu akan memfilter orang-orang yang tulus dan baik sama kita itu seperti itu. Sama sekali nggak ada kecurigaan. Jadi agak shock juga. Tiba-tiba saya itu menjabat jadi ketua yayasan 3 tahun dari 2021. Terus selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan seperak pun. Ya, boleh dipastikan, boleh dibuktikan juga. Nggak ada sama sekali. Dengan tiba-tiba terjadi seperti ini, agak kaget juga. Dan nominalnya buat saya luar biasa. Nominalnya luar biasa. Ya, dan tidak ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ngomong dulu sama pembina, atau ngomong dulu sama wakil pembina, atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu tidak ada sama sekali. Mengejutkan, hubungan antara Novi dan Gary pun kian memanas setelah keduanya diam-diam terlibat dalam aksi saling sindir di akun media sosial pribadi masing-masing. Ketegangan pun semakin memuncak dengan ancaman kubu Novi yang akan segera mempolisikan Gary, sebagaimana diungkapkan oleh Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang, pengacara Novi. Ya, Novi pun berencana melaporkan Gary ke polisi atas dugaan pemalsuan surat-surat dan juga dugaan penggelapan dana yayasan pasca pengalihan dana donasi Agus Salim untuk korban bencana di NTT. Novi pun membagikan story di media sosial dengan kalimat mengacak-acak yayasan yang selaras dengan pengakuan Irjen Pol Riki. Tak pelak, laporan polisi ini pun akan menambah panjang daftar perseteruan yang sedang terjadi dari berbagai pihak yang dipicu oleh keberadaan dana donasi Agus Salim.
pendapat. Ya kalau sudah begitu memang itu penggelapan. Laporkan saja supaya ada kepastian hukum. Gitu. Supaya jangan ada syakwa-syangka. Kalau memang itu terbukti ya nanti pihak kepolisian saja. Dari Setara akan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Kalau saya hanya meng-guidance saja, mereka minta pendapat hukum sebagai saya senior di sini, saya berikan pendapat hukum itu. Nanti dari Setara nanti akan jalan, saya memberikan supporting dan saya lihat ada buktinya dan itu telat, itu pidana, penggelapan. Kemudian pemalsuan surat, kena 263 juga dia, kena 266 dia. Serangan pun kembali dilancarkan oleh Novi kepada Gary lewat kata kudeta yang tertera di story akun sosial media pribadinya. Story ini pun diunggah sesaat setelah Ricky Sitohang mengungkapkan jika Gary diduga telah menggelapkan dana yayasan sebesar 100 juta rupiah setelah kembali dari NTT. Permintaan uang tersebut diduga tanpa alasan jelas dan tanpa persetujuan dari pembina ataupun pengurus yayasan. Terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih. Ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi Setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan ya. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti, tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta, setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh. Analogi saya ini. Kok saya bangun orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Di kubu Agus Salim, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim tidak bisa menutupi kegembiraannya mendengar kabar bahwa Gary akan dilaporkan Novi ke polisi. Farhad pun juga menilai perpecahan antara keduanya sebagai bukti bahwa siapapun yang tega mempermainkan Agus akhirnya akan menghadapi konsekuensi masing-masing. Aku senang mereka saling berantem semua, orang-orang yang dulu mempermainkan kita, yang memainkan masalah perdamaian gagal itu, akhirnya mereka saling ribut. Kan mereka selalu bilang tabur tuai, tapi pokoknya siapa yang jahat pasti akan dihukum. Dipertontonkan dengan hal yang tidak sangat edukasi. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Ya, sementara donasi ditempatkan di rekening Agus. Kemudian dipaksa untuk mutasi dengan adanya iming-iming dan intimidasi. Dan itu sudah sangat salah sekali. Jadi kalau ada perang antar mereka, masing-masing punya tahu dapurnya masing-masing, biarkan saja mereka berperang. Siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Tak hanya sampai di situ saja, Farhad Abbas pun juga mengomentari rencana Novi yang akan segera berangkat umroh. Farhad pun mendoakan agar Novi segera bertobat dan bisa lolos dari jeratan hukum yang kini mengincarnya. Farhad pun juga berharap agar Novi dapat menghadapi segala masalah hukum yang datang tanpa harus terbawa dampak negatif yang lebih jauh. Ya, doain aja semoga bertobat dan bisa lolos dari jeratan maut hukum. Siapa tahu dia bisa membantu membuka bahwa siapa pelaku sebenarnya kalau bukan dia. Oke?
Yang juga cukup mengejutkan, Ricky Sitohang pun mengungkapkan fakta di balik alasan mengapa Novi akhirnya mundur dari jabatan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Menurutnya, mundurnya Novi pun dipicu oleh desakan dari Gary yang ingin mengambil alih kepemimpinan yayasan tersebut. Benarkah demikian? Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi, kau hati-hati. Karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Saya kan paling tidak suka pada saat itu jangan mundur Novi. Di sini loh, di ruangan ini loh. Saya tegur dari setara, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya kan ya, sudah kita ingatkan Gary, tapi Gary berkeras. Dia jadi ketua yayasan, Novi mundur. Saya tanya, betul Novi, saya dipaksa dengan situasi kayak gini. Ini semuanya terjadi. Namun demikian itu kan perlu pembuktian semua. Ya. Kan kalian bertanya kenapa Novi kesini, itulah keluh kesahnya yang sampaikan pada saya. Saya tampung, saya berikan masukan itu. Dari kabar hubungan Novi dan Gary yang memburuk dan akan berujung pada laporan polisi. Lantas benarkah Sunan Kalijaga siap membela warga NTT dari ancaman laporan polisi kubu Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Di lain kubu, Sunan Kalijaga tiba-tiba saja mengumumkan kesiapan dirinya untuk membela masyarakat NTT, penerima dana donasi Agus Salim dari Gary Julian dan Denis Sumargo, yang kabarnya mendapat ancaman akan dipolisikan oleh tim kuasa hukum Agus Salim. Tim Sunan Kalijaga juga menyayangkan langkah tim Agus Salim yang dengan gegabah menuduh 10.000 warga NTT telah menerima uang hasil pengalian donasi Agus Salim yang masih dalam sengketa. sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denis Sumargo akan terkena pasal pidana. Apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT yang menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan? Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini kami bersama-sama menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi. Semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kekhawatiran sendiri. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat Indonesia Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi Gunung Leutomi laki-laki. Karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menerima bantuan dari
Bapak Dennis maupun lembaga-lembaga lain atau perorangan tidak perlu takut, karena namanya orang bersimpati dengan caranya memberikan donasi atau sumbangan berupa apapun. Harusnya kita semua ya memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang dalam musibah, ya tidak perlu ditakut-takuti. Jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Kami di sini ini murni, ya, murni terpanggil karena masyarakat NTT diancam. Kami menunggu klarifikasi, kami menunggu mungkin itikat baiknya atau permohonan maaf ya Bang ya. Kesiapan Sunan Kalijaga dan juga timnya untuk membela warga NTT langsung ditanggapi oleh Farhad Abbas selaku salah satu kuasa hukum Agus Salim. Farhad Abbas pun menegaskan bahwa tuduhan ancaman itu adalah sebuah kesalahpahaman semata. Lantaran ia bersama tim kuasa hukum Agus Salim tidak memiliki niat untuk mengganggu warga NTT. Pihak Agus Salim pun justru tengah fokus pada laporan polisi terkait 4 nama yang sudah mereka laporkan terkait dugaan penggelapan uang donasi milik Agus Salim, dan laporan itu pun tidak ada kaitannya dengan warga NTT selaku penerima dana bantuan. Sunan Kalijaga, kamu jangan provokator. Kenapa? Farhad Abbas itu pembela kaum yang lemah. Anak-anak buah saya ini nggak ada melaporkan masyarakat NTT. Dia melaporkan orang yang menggelapkan uang Agus. Hanya mengingatkan agar jangan diterima. Menyangkut NTT, yang menyebut itu mereka sendiri, NTT. Yang nggak mungkin bilang Ambon atau Papua, pasti nyebut NTT. Nah, nanti kalau polisi menganggap itu memang sah legal mereka menerima sebagai orang yang punya etikat baik, yang dikena itu bukan penadah, tapi pelaku utama, yaitu 4 orang tadi yang sudah dilaporkan. Jadi masyarakat NTT nggak usah mau diadu domba sama Sunan yang pura-pura kaget takut melindungi kamu, nggak ada yang ganggu NTT. Sampai sekarang dilaporkan 4 orang, nggak ada nyebut orang NTT ya. Nggak bisa juga nyebut orang NTT. Sunan ngaku nggak pansos tapi bikin panas-panas, jangan macam-macam lah Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu ya Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu dan jangan aneh-aneh gitu. Nggak ada orang NTT yang dilaporin pidana oleh Agus. Yang dilaporkan itu 4 orang, itu aja. Berbeda dari Sunan Kalijaga yang siap membela warga NTT dari ancaman laporan polisi kubu Agus Salim. Lalu, bagaimanakah tanggapan dari LQ Law Firm terkait kabar pecah kongsi dengan Farhad Abbas? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Lucunya, tidak hanya kubu Novi dan Gary yang pecah kongsi. Kubu LQ Law Firm yang didirikan oleh mendiang Alvin Lim diam-diam juga pecah kongsi dengan tim kuasa hukum Agus Salim. Hal ini pun terjadi setelah kubu LQ Law Firm mengklaim jika mereka mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Agus, lantaran kuasa mereka pun memang sudah dicabut oleh yang bersangkutan. Lantas, bagaimanakah tanggapan pedas Farhad Abbas terhadap kubu LQ Law Firm yang telah mundur dari tim kuasa hukum Agus? Warisan yang ditinggalkan oleh Pak Alvin kepada kami untuk kami jaga, kami rawat dan kami kembangkan. Saya tanya semua mungkin di muka bumi ini nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau rumahnya diusik. Ada? Nggak ada. Nah itulah yang kami lakukan ketika Farhad Abbas mengusik kami dengan membuat sebuah statement menegur kami seakan-akan kami ini seorang pecundang. Itu kami tersinggung. Makanya kami tidak tinggal diam. Karena rumah kami yang dibangun Pak Alvin dengan air mata, darah yang harusnya kami jaga, maka sebab itu ketika diusik kami pasti tidak tinggal diam, menegur semua anggota LQ saya, anggota LQ. Kalau semua berarti semua dong. Saya nggak pernah merasa ditegur, saya baru tahu dia, saya nggak tahu dia tiba-tiba kapan negur, makanya saya minta klarifikasi kapan dan di mana. Kalau pernah menegur semua, nah, kami hanya minta klarifikasi, pertanggungjawabkan pernyataanmu, jangan dibuat kita seakan-akan hanya diam aja. Enggak, kita nggak akan tinggal diam menelantarkan klien. Karena gini, apa yang disebut klien ketika kami masih punya hubungan hukum.
ketika Agus dan Elki sudah cabut kuasa, hubungan hukum Agus dengan Elki sudah tidak ada, bukan kami telantarkan. Yang disebut menelantarkan klien, ketika kami masih jadi kuasa Agus, kami telantarkan dia, nggak kami kerjakan. Ini kami sudah tidak punya hubungan hukum, kami cabut kuasa. Ada orang baru di persidangan yang kami dalam kuasa, ada orang lain dalam, ada tiba-tiba di persidangan ada kuasa lain di luar kami. Nah, itu jadi sebuah kebingungan. Nah, itu kan nggak ada miskomunikasi atau bagaimana. Jadi ya udahlah, kita hubungan hukum kita kan sama Agus. Kita kan nggak ada hubungan hukum sama Farhan. Jadi kalau untuk masalah Agus kita clearkan ya, kita sudah tidak menjadi kuasa hukum lagi. Dia nggak ngerti, itu Alvin itu sebagai duta membuka kantor LQ, terima kasih dong, jangan lu cabut ditinggalkan tengah jalan. Udah nggak usah banyak bicara lagi deh, ya. Ntar kalian terang jadi redup. Masa ada malu-maluin kayak kalau Alvin tahu Alvin hidup, habis kalian dimaki-maki sama Alvin, meninggalkan orang buta. Saya aja udah damai aja, Alvin masih membela Agus, kenapa kalian langsung copot atau permalukan Agus? Oke, udah diam-diam, gua pasti laporin lu. Tidak ada pengacara mencopotkan diri, menelantarkan orang buta, kualitinya bagus, langsung KO, langsung nggak laku lagi besok-besoknya. Taruhan saya, kalau lu laku lu, ya hebat. Dulu lantai orang buta nggak laku. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.